Seorang diplomat muda ditemukan tewas di kamar kosnya. Kepalanya dililit lakban, pintu terkunci dari dalam. Gak ada saksi dan gak ada tanda kekerasan. Spekulasi liar bermunculan, dibunuh atau jangan-jangan bunuh diri. Proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Sampai sekarang handphonenya masih hilang, seolah menghapus semua jejak. Dan malam sebelum kematiannya, Arya Daru sempat nongkrong lama di rooftop dan celengak-celinguk. Apa ada yang dia tunggu di sana, ataukah itu tanda dia diam-diam merencanakan akhir hidupnya sendiri? Yuk kita bongkar fakta-fakta yang berhasil dikumpulin dari berbagai sumber. (7 Juli 2025). Hari terakhir Arya Daru terlihat sehat dan masih kerja seperti biasa di Kementerian Luar Negeri. Masih teleponan sama istrinya, bahkan malamnya masih sempat nge-mall. Semua terlihat normal. Tapi beberapa jam setelah itu, boom! Berita kematiannya jadi headline di mana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Menurut sumber kumparan, sore itu Arya Daru pulang kerja seperti biasa. Ninggalin meja kerja menuju lobi. Dia juga kelihatan lagi ngobrol sama teman laki-lakinya. Dari Kemlu, Daru lanjut ke Grand Indonesia sekitar jam 5 sore. Di sana dia nggak sendirian, ada 2 temannya, seorang perempuan dan laki-laki. Dia sempat belanja dasi dan celana dalam di salah satu toko retail asal Jepang sambil video callan sama istrinya. Mereka juga sempat mampir ke salah satu restoran bermenu unggas. Jam 9 malam, Daru telepon istrinya bilang lagi nunggu antrean taksi buat balik ke kosan. Tapi setelah itu, handphonenya nggak bisa dihubungin lagi. Ternyata Daru nggak langsung pulang ke kosan. Dia balik dulu ke kantornya di gedung Kemlu. Di sana dia naik ke rooftop lantai 12. CCTV nunjukin dia mondar-mandir, sempat pegang pagar pembatas dan ngeliat ke bawah. Dia di sana lebih dari 1 jam, dari jam 21:43 sampai jam 23:09. Setelah itu dia turun dan keluar dari gedung, tapi tas dan kantong belanjaannya ditinggal di rooftop. Waktu itu cuaca gerimis, Arya Daru cegat taksi dan pulang ke kosan. Ia turun di depan gang dan jalan sedikit sambil kehujanan. Jam 23:23 Daru terekam CCTV masuk kamar kos. Cuma selang semenit dia keluar lagi untuk buang sampah yang dibungkus plastik hitam. Jam 23:25 Daru masuk lagi ke kamarnya sambil buka kancing baju. Nah, sejak itu dia nggak pernah lagi keluar dari kamarnya. Istri Daru, Meta Ayu, panik karena suaminya nggak ada kabar. Dia minta penjaga kos buat ngecek kamar. Di rekaman CCTV, penjaga kos terlihat bolak-balik di depan kamar Daru. Pertama dicek jam 00:27, lalu dicek lagi jam 5:26 pagi. Selasa pagi, 8 Juli 2025, jam 7:37. Penjaga kos bareng 1 penghuni kos lainnya coba cek lagi. Tapi pintu kamar Daru terkunci rapat dari dalam. Mereka akhirnya congkel jendela buat buka slotnya. Pas berhasil dibuka, Arya Daru udah gak bernyawa di atas kasur. Kepalanya terbungkus plastik yang terlilit lakban kuning sampai ke leher. Ada memar di mulut yang diduga akibat tekanan lakban. Di bahu kanan juga ada memar yang diduga muncul karena pukulan dari diri sendiri. Dan ada cairan yang ditemukan di atas kasur. Diduga Arya mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen. Jadi saat seseorang mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen, tubuh akan melewati 3 tahap utama. Biasanya terjadi dalam waktu 3-8 menit. Gambaran singkatnya ada 3 tahapan. Pertama, sesak napas. Kedua, kejang. Dan ketiga, henti napas. Sampai sekarang kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Dari semua temuan di TKP, dugaan polisi mengarah ke kemungkinan Daru mengakhiri hidupnya sendiri. Di kamar kosnya polisi nggak nemuin tanda kekerasan. Kosan Daru pakai one gate system dan plafon kamarnya nggak ada yang bolong. Kondisi kamar rapi dan nggak ada juga barang-barang yang hilang, kecuali 1, handphone. Handphone Daru sampai sekarang belum ketemu. Diduga sengaja dibuang atau disembunyiin kayak mau ngapus semua jejak. Selain itu, ada sidik jari Arya Daru sendiri di lakban yang ngebungkus kepalanya. Menurut sumber, lakban ini ternyata dia beli sendiri waktu di Yogyakarta. Kalau Arya Daru memang bunuh diri, kenapa dia memilih cara yang gak biasa?
Kriminolog Adrianus Meliala bilang bunuh diri dengan cara asfiksia sebenarnya nggak aneh. Banyak kasus bunuh diri di dunia yang dilakukan secara spontan atau dengan metode unik. Jadi kalau lihat dari kasus-kasus bunuh diri di dunia, maka apa yang terjadi ini nggak aneh. Ya, bahwa dia mock up suicide, ada banyak kasusnya. Yang kedua adalah kasus suicide yang tidak menunjukkan sama sekali gejala-gejala sebelumnya, banyak gitu ya. Suicide yang bersifat spontan banyak gitu. Jadi apa yang terjadi pada kasus ini, kalau itu bunuh diri juga tidak bisa dikatakan sebagai super eksklusif gitu, tidak. Gitu. Bahkan di Indonesia. Seharusnya akhir bulan ini Arya Daru dijadwalkan berangkat tugas ke Helsinki, Finlandia selama 4 tahun bareng anak dan istrinya. Kata keluarga, semua persiapan sudah beres 100%. Dari beli pakaian, urus pindahan sekolah anak, sampai jual mobil. Tapi rencana tinggal rencana. Menurut sumber, ada beberapa petunjuk yang bisa memperkuat dugaan Arya Daru mengakhiri hidupnya. Arya Daru pernah cerita ingin bunuh diri. Menurut sumber kumparan, teman dekatnya bilang Daru pernah curhat soal keinginannya mengakhiri hidup. Petunjuk pendukung lain ada pada isi tas yang tertinggal atau ditinggal di rooftop kantor Daru. Dan pada isi kantong sampah yang dibuang Daru malam itu sebelum ia tewas. Sumber menyebut di dalam tas dan kantong itu ada sampah yang terhitung barang pribadi sensitif dan mungkin Daru nggak pengen orang lain lihat. Dan di dalam tasnya juga ditemukan rekam medis dari salah satu rumah sakit umum di Jakarta tertanggal 9 Juni 2025. Dalam dokumen itu tertulis tentang rawat jalan atas penyakit yang dideritanya saat masih hidup. Tapi polisi nggak bilang detail soal apa penyakitnya. Tapi petunjuk-petunjuk itu belum lengkap tanpa tahu isi handphonenya. Sedangkan sampai sekarang handphone itu masih hilang. Mungkin nggak isi pesan bisa dibuka pakai bantuan pihak operator atau penyedia aplikasi? Jadi siapapun bahkan WhatsApp-nya sendiri tidak bisa membuka katanya. Walaupun secara digital pasti semuanya yang pembuat algoritmanya pasti tahulah cara untuk membaca datanya. Tetapi kepentingan di internal mereka. Cuma yang diberikan kepada umum selalu hal ini tidak dikomunikasikan. Jadi udah end-to-end encrypted. Ya, dengan demikian WhatsApp sebagai pihak ketiga, walaupun sebagai penyedia, tetapi di sini sebagai pihak ketiga yang memberikan layanan ini, dia tidak bisa memberikan informasi itu. Dan operator selularnya juga nggak bisa, karena penyedia layanan aplikasinya aja nggak bisa buka. Arya Daru dikenal sebagai sosok yang cerdas. Alumni HI UGM ini memulai karirnya sebagai staf di KBRI Yangon, Myanmar. Pada akhir hidupnya, Daru dipercaya sebagai diplomat ahli muda di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu RI. Di mata keluarga dan teman kerjanya, Daru dikenal ceria dan suka menolong. Dia bagaikan pahlawan bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dengan sifat beliau yang pekerja keras, berdedikasi, dan suka menolong, beliau telah membantu begitu banyak warga negara Indonesia yang mengalami masalah ini. Beliau sangat humble, ceria, suka menolong, dan begitu dekat dengan kami semua. Baik senior maupun junior. Kita cuma bisa lihat potongan kronologi dan temuan di permukaan. Tapi di balik itu semua, apakah ini benar-benar cerita tentang seorang diplomat yang mengakhiri hidupnya sendiri? Atau ada sesuatu yang belum kita lihat?